Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Pululalang, pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan semua pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga memberi penerangan dan Roh Kudus dan mengurapinya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 133 ayat yang pertama, yang berkata demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini, tepatnya tanggal 1 Juni tahun 2023, yaitu Hari Kesaktian Pancasila, adalah pentingnya hidup rukun antar umat beragama dalam masyarakat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, apakah perlu keterlibatan gereja dalam masyarakat? Menurut John Stott, dalam bukunya Isu-Isu Global menyatakan gereja harus bermasyarakat. Jadi gereja harus bermasyarakat. Lalu Billy Graham dalam bukunya Berdamai dengan Allah juga menyatakan bahwa gereja harus bermasyarakat. Dalam buku Kompendium Ajaran Sosial Gereja yang ditulis oleh Komisi Kepausan untuk Keadilan Perdamaian juga mengatakan hal yang sama. Gereja harus bermasyarakat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jadi jelas tokoh-tokoh gereja menganjurkan gereja harus bermasyarakat supaya gereja dapat membangun kerukunan antar umat beragama di dalam masyarakat Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mengapa gereja harus bermasyarakat dan menciptakan kerukunan? Karena masyarakat Indonesia sangat penyemuk secara budaya, etnis, dan agama. Nah, kemajemukan ini dapat membawa konflik dan kekerasan. Nah, konflik dan kekerasan dalam fakta yang akrab dengan bangsa kita saat ini. Kekerasan yang sedang berlangsung di negeri ini menunjukkan rupa-rupa dimensi dan rupa-rupa wajah. Ada kekerasan berdimensi fisik, psikologis, kekerasan sosial, dan kekerasan kultural, serta kekerasan etnis. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya hidup rukun merupakan kebutuhan fundamental bagi bangsa kita saat ini. Hidup rukun hendaknya menjadi satu habitus, satu budaya baru. Orang-orang mesti bisa merasakan hidup rukun itu indah dan menyelamatkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sebentar lagi akan memilih presiden. Tentunya ada banyak gesekan-gesekan yang terjadi. Itulah sebabnya kita harus hidup rukun. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memiliki habitus hidup rukun sangat dibutuhkan oleh bangsa kita yang saat ini sering disekat-sekat oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Kepentingan pribadi dan kelompok mendorong bangsa kita memiliki watak serakah dan kejam terhadap sesama dan terhadap lingkungan hidupnya, yang sering disebut homo homini lupus, yaitu manusia menjadi serigala terhadap sesama manusia. Dan hal ini tidak boleh ada di masyarakat demokrasi Indonesia. Nah, gereja jelas-jelas menolak setiap tindakan kekerasan seperti yang telah diajarkan dan dihayati oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal
yang ke-13 ayat 34 dan ayat 35, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan juga kepada gereja atau kepada kita yang mengatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini hukum yang diajarkan Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Jadi bukan homoni lupus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, dengan demikian semua orang yang tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gereja harus berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi kekerasan dalam mengembangkan satu pastoral, mengelola konflik supaya dapat tercipta suatu budaya kasih di mana manusia dapat memahami persaudaraan yang rukun yang dijelaskan dalam Mazmur pasal yang 133 ayat yang pertama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita menciptakan hidup rukun di antar sesama manusia, di antar etnis, budaya, agama, dan sebagainya, supaya menjelang kampanye-kampanye yang akan segera berlangsung pada tahun depan, dan kita yakin kita akan mendapatkan satu presiden yang betul-betul dipilih oleh masyarakat Indonesia dan juga direstui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya marilah kita hidup rukun seperti yang terjadi di Sulawesi Utara misalnya, khususnya Manado, Minahasa, Pulau Mongondo, yaitu bila orang-orang Kristen mendirikan gereja, orang-orang Islam dan agama-agama lain membantu membangun, dan sebaliknya, bila orang Islam atau agama-agama lain membangun masjid atau tempat ibadah mereka, orang Kristen pasti akan menolong, membantu dan mendirikan, sehingga terjadilah hidup rukun di antara sesama umat manusia yang diciptakan Allah khususnya di Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, menyadari situasi bangsa yang rawan konflik, kiranya menjadi jelas bahwa hidup rukun merupakan kebutuhan fundamental bagi bangsa kita dan saat ini. Dan biarlah di saat-saat kita akan memilih presiden yang baru, mari kita hidup rukun. Sampai kita sudah terpilih presiden yang baru, kita tetap hidup rukun selama beliau memerintah nanti. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan yang tinggal di Indonesia, hidup rukun sesama manusia, sesama gereja, sesama umat beragama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Biarlah Tuhan memberkatinya, dan Tuhan memberkati bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan memilih presiden dan wakil presiden, dan juga akan memilih para pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Terima kasih Tuhan Yesus supaya semuanya berjalan rukun, damai, dan penuh dengan kesejahteraan. Karena damai itu indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.